Pelajaran ke-17. Mengubah amarah menjadi maaf. Pelajaran kita sebelumnya menceritakan Kaisar Ming menghadiahkan 2 buah pir untuk Cheng Lian. Bila kamu adalah Cheng Lian, bagaimana kamu menyelesaikannya? Cheng Lian mengambil 2 buah ember air besar dan mengisi penuh dengan air. Masing-masing diletakkan 1 buah, menghancurkan buah pirnya agar jusnya meresap ke dalam air di dalam ember. Setelah selesai menyelesaikannya berkata, "Mari 1 orang minum 1 mangkuk." Adil, hati manusia akan sangat seimbang, merasa sangatlah adil. Walaupun ada yang hubungan darahnya dengan Cheng Lian bukanlah begitu dekat, tetapi juga merasa senior ini layak untuk dihormati. Kemudian Kaisar Ming bertanya lagi padanya, "Bagaimana kamu mengatur 1000 orang ini? Cara apa yang sebenarnya kamu gunakan?" Akhirnya Cheng Lian menjawabnya dengan 4 kata. Bu ting fu yan, tidak mendengar perkataan istri. Teman-teman wanita sekalian, janganlah setelah mendengar perkataan ini langsung berkata, "Saya tidak ingin mendengar, saya sudah mau pergi." Janganlah menjelaskan arti berdasarkan kata. Segala macam perkataan memiliki arti pada zamannya. Kita harus memahami, wanita zaman dulu tidak begitu ada kesempatan membaca buku kebijakan. Tidak ada menerima pemikiran orang bijak. Pasti akan lebih sedikit egois. Setelah egois, meninggalkan lebih banyak untuk anaknya sendiri, maka akan menciptakan perkataan amarah dari orang lain. Saat di dalam seluruh keluarga, ketika banyak sekali orang yang berebut di sana, maka 1000 orang pun akan bubar. Wanita sekarang ini semuanya ada sekolah. Kemungkinan tidak akan terlalu egois. Sebaliknya, ada sebagian pria yang akan lebih egois, hanya berpikir demi kepentingan diri sendiri. Jadi, tidak mendengar perkataan istri. Arti dari perkataan ini adalah di dalam keluarga tentunya tidak boleh terlalu perhitungan. Bila tidak, pasti akan terjadi perselisihan. Cai wu qing, yuan he sheng, yan yu ren, fen zi ming. Jangan utamakan harta benda, kebencian akan sirna. Jagalah ucapan, jagalah lidah. Hilanglah dendam, hilanglah marah. Bagaimana membuat keluarga dapat berhubungan harmonis? Perkataan ini telah memberikan inspirasi yang sangat penting untuk kita. Pada zaman dulu ada seorang anak bernama Kung Lung. Dia baru berusia 5 tahun. Saat pembagian buah pir yang ukurannya lebih besar, dia berikan untuk abangnya. Sesungguhnya perilaku seperti ini adalah benar secara keseluruhan, karena kemungkinan pekerjaan rumah yang dikerjakannya lebih sedikit dari abangnya. Sekarang ini kita semua mengatakan ingin setara dengan anak. Apakah perkataan ini benar? Ini harus dilihat bagaimana kamu memahaminya. Pingteng, setara. Seharusnya setara dalam kepribadian.
Kamu sangat menghormati dia sebagai seorang individu dan bukanlah hanya embel-embel di tubuhmu. Tetapi karena dia masih kecil, pengalaman hidup dia tidak mungkin setara denganmu. Kamu harus membimbingnya, sehingga harus ada rasa hormat dan rendah hati antara tua dan muda. Dia barulah akan menumbuhkan rasa hormat padamu. Seandainya berdiri dan duduk setara denganmu, maka bagaimana dia akan hormat padamu? Saat anak mengerti akan rasa hormat dan rendah hati antara tua dan muda, barulah mengetahui, 或饮食，或坐走，长者先，幼者后. Dalam hal makan dan minum, baik duduk atau jalan, senior didahulukan, junior belakangan. Mengapa dulunya tidak boleh makan saat ayah belum pulang? Itu juga merupakan rasa terima kasih terhadap jerih payah seorang ayah, karena seluruh beban keluarga diletakkan pada ayah. Seandainya ayah masih bekerja dan belum pulang, anak-anak dengan lancangnya, subit juga belum diambil, sudah mengambil dengan tangan. Apakah yang akan dipelajarinya setelah jangka panjang? Anak-anak akan melakukan berdasarkan caranya sendiri. 狗不叫，性乃迁. Bila sejak kecil tidak diajari dengan baik, maka sifat dasar yang baik akan berubah menjadi jahat. Sehingga anak sekarang sangat sulit diajari. Kita harus meneliti dengan seksama. Mengapa dulunya orang yang di atas ribuan tahun dapat mengikuti aturan? Sebenarnya di manakah letak caranya? Pada Dizikui. Tetapi harus benar-benar dilakukan. Kamu barulah bisa mendapatkan manfaat. Kongrong memberikan buah pir yang besar untuk abangnya. Dia memahami kebenaran. Cai Bu Qing, jangan mengutamakan harta benda. Abangnya yang mendapatkan buah pir besar adiknya akan lebih menyayangi adiknya. Selanjutnya, pada saat Wutai, ada seorang yang bernama Zhang Shixuan, juga merupakan seorang pelajar. Ayahnya meninggal lebih cepat. Dia dibesarkan pamannya. Saat dia berusia 17 tahun, paman berkata padanya, "Kamu sudah dewasa. Sekarang ini kita bagikan kekayaan leluhur menjadi 2 bagian. Kamu 1 bagian, saya 1 bagian." Akhirnya Zhang Shixuan segera berkata pada pamannya, "Paman, Anda memiliki 7 orang anak, maka seharusnya membagi warisan menjadi 8 bagian." Pamannya berkata, "Tidak bisa. Kamu merupakan perwakilan ayahmu. Seharusnya dibagi menjadi 2 bagian." Tetapi Zhang Shixuan sangat bersikeras. Harus dibagi menjadi 8 bagian. Dengan memberi seperti ini, apakah merugi? Pemberian ini menunjukkan perilaku moralitasnya, keharmonisan keluarga, dan pemikirannya. Pemikiran lapang, maka kebahagiaan akan besar. Kemudian dia mengikuti ujian ke Beijing.
bertemu dengan seorang peramal di jalan. Tuan peramal merasa sangat aneh. Mengapa wajah orang ini begitu banyak garis perilaku kebaikan yang diam-diam? 就是积了很多阴德, yaitu mengumpulkan banyak sekali kebaikan yang tidak ingin diketahui orang. Maka tuan peramal ini berkata padanya, kali ini pasti kamu akan berhasil dalam ujian kekaisaran. Ternyata benar. Sekali dia ujian, sudah lulus ujian kekaisaran. Yakinlah, contoh dia yang seperti ini akan ditunjukkan untuk keturunannya. Pasti juga akan ada perkembangan yang sangat baik dari generasi demi generasi. Sebenarnya saat manusia setelah memahami kebenaran, 命理有时终须有，命理无时莫强求. Yang sebenarnya dimiliki dalam hidup pasti akan dimiliki. Yang bukan milikmu, maka dipaksa bagaimanapun juga tidak berguna. Memahami akan ketentraman hati, maka tidak akan takut mendapatkan dan takut kehilangan. Barulah melakukan pertarungan dengan orang lain. Harus mengetahui kebenaran nasib. Maka kita harus membaca sebuah buku yang sangat baik, disebut Liaofan Sixu. Saat Tuan Yuan Liaofan kecil bertemu dengan seorang Tuan Kong yang sangat pandai meramal. Tuan Kong adalah penerus Shaozi negara Cina yang diramalnya sangatlah tepat. Huangji Shu Zheng Zhuan. Mengapa nasib yang diramal bisa begitu tepat? Karena kebaikan dan kejahatan seseorang akan ditunjukkan di dalam kehidupannya ini. Tetapi ada sebagian orang yang perhitungan nasibnya tidak tepat. Orang-orang mana? Ada dua jenis orang. Yang pertama adalah orang berkebaikan besar. Yang kedua adalah orang berkejahatan besar. Dan sebagian besar orang kebanyakan yang dilakukan adalah kebaikan kecil dan kejahatan kecil. Kemudian pemikiran juga tidak diperluas. Yang dipikirkan adalah anak-anaknya, cucunya, istrinya, rumahnya, dan uangnya. Maka perhitungan nasibnya sangatlah tepat. Nasib dapat ditambah, dikurang, dikali, dan dibagi. Misalkan dalam hidupmu memiliki 10 juta kekayaan. Kemudian kamu melakukan sedikit kebaikan. 10 juta ditambah berapa? 50.000. Sehingga perhitungannya sangat tepat. Kamu melakukan sedikit kejahatan, berubah menjadi 9.150.000. Juga tidak terlalu tepat. Tetapi bila kamu melakukan banyak hal baik, 10 juta dikali 5 berubah menjadi berapa banyak? 50 juta. Maka perhitungannya pasti tidak akan tepat. Bila melakukan hal yang sangat jahat, 10 juta dibagi 5 berubah menjadi 2 juta. Perhitungannya juga tidak tepat.
kita harus memahami seseorang menggunakan cara yang ilegal untuk mendapatkan 2 juta. Itu sebenarnya juga telah digariskan dalam hidupnya. Dia merampas 2 juta. Masih merasa sangat bangga. Kamu lihat betapa hebatnya saya. Sebenarnya dia telah kehilangan 8 juta. Jadi, 君子乐得做君子，小人冤枉做小人。Jadilah orang bermoral yang bahagia, memiliki bakat dan naluri baik untuk menjadi orang bermoral, tetapi malah melakukan hal yang tidak sesuai dengan hati nurani. Dia mendapatkan 2 juta ini juga tidak tahu apakah masih ada waktu untuk menghabiskannya. Karena bila dia melakukan kejahatan yang melanggar undang-undang, sangat kemungkinan setelah beberapa saat akan masuk ke dalam penjara. Apakah orang yang seperti ini banyak? Banyak. Karena sekarang ini utilitarianisme mementingkan kenamaan dan keuntungan sangat populer. Banyak sekali orang yang akan mengambil resiko pada situasi tertentu. Sesungguhnya Guru saya melihat orang yang seperti ini merasa menyayangkan untuknya. Bagaimanapun juga dia merupakan orang yang memiliki keberkahan besar. Hanya saja tidak ada pendidikan yang baik, sehingga mengacaukan kehidupan manusia. Terhadap orang yang seperti ini, seharusnya kita mempertahankan semacam rasa kasihan, karena orang yang dulu tidak ada kebaikan, tidak mengenal moralitas. Kesalahan apapun yang dilakukan oleh orang yang sekarang tidak boleh langsung menyalahkannya. Yang disebut 先人不善，不识道德，无有愚者，殊无怪也。 Orang tuanya tidak mengajarinya, kakek dan neneknya juga tidak mengajarinya. Perilaku moralitas saja tidak diajarkan, hanya mengajarinya menjadi materialistis. Saat godaan datang, tentu dia tidak dapat menahannya. Saat kita menemukan murid sedang berebut, bagaimana? Ada sekelas anak-anak. Kebetulan hari itu makan semangka. Semangka telah selesai dipotong dan diletakkan di meja. Banyak sekali murid yang makan dengan rakus. Untuk apa? Setelah makan, segera dengan langkah cepat merebut semangka yang paling besar itu. Guru itu juga sangat tenang. Melihat kekacauan juga tidak bersuara sedikit pun. Menunggu setelah murid-murid selesai makan semangka dan setelah tidur siang, pelajaran pertama di sore itu, guru ini berkata, murid-murid sekalian, bila kita yang pertama mendapatkan semangka yang paling besar itu, akan berakibat apa? Berdampak apa? Apakah dia ada menunjuk siapakah yang mengambil yang paling besar itu? Tidak ada. Ini adalah sedang memberikan kelonggaran untuk mereka. Akhirnya
banyak sekali murid-murid yang mengatakan, orang itu sangat egois, masih mengambil yang terbesar. Guru melanjutkan, apakah kamu mau berteman dengan orang yang seperti ini? Tentu tidak mau. Guru melalui situasi yang seperti ini agar anak-anak dapat memahami setiap gerakan dan tindakan dia selalu berdampak pada pemberian kesan di hati orang lain. Bila tidak, maka nafsu keinginan akan membutakan kebijaksanaan. Dia didorong oleh keinginan, hanya berpikir untuk mengambil yang terbesar, tidak memperhitungkan segala konsekuensi yang akan dihasilkan. Guru melanjutkan berkata lagi, murid ini meraih yang paling besar. Dia sangat senang segera memakannya. Dijamin akan berdampak pada lambungnya. Mengapa? Karena dia makan dengan sangat cepat. Pencernaannya tidak baik. Kemudian dia meraih yang terbesar. Bahagia berapa lama? Sebentar. Kemudian saat orang lain melihat pandangan matanya, dengan segera kebahagiaan akan berubah menjadi ketidaknyamanan. Dan ada lagi, saat dia merebut yang terbesar, lain kali dia masih akan berpikir untuk mendapatkan yang terbesar. Saat lain kali dia tidak mendapatkan, dia akan sangat menderita, mengesalkan, tidak terebut. Ketika seseorang setiap saat ingin merebut yang terbaik, saat dia tidak memiliki cara untuk mendapatkannya, dia akan bagaimana? Kemungkinan dia akan ada pemikiran yang tidak benar, mencuri dan merampas. Setelah guru selesai berkata, juga tidak memberikan kesimpulan apapun, hanya untuk diskusi mereka saja. Alhasil, situasi makan semangka keesokan harinya sudah tidak sama. Murid yang berjalan ke sana mengambil yang terkecil. Sesungguhnya, asalkan orang tua dan guru mau mengajar, maka anak-anak akan sangat mudah menerima pengajaran. Kalimat berikutnya, Yan yu ren, fen zi min. Jagalah ucapan, jagalah lidah, hilanglah dendam, hilanglah marah. Hubungan manusia dengan manusia, situasi perselisihan yang paling banyak ada pada tutur kata. Setelah terjadi perselisihan pada tutur kata, amarah menjadi naik. Asalkan di dalam hati ada sebersit amarah, maka akan membuka jutaan pintu penghalang. Yi nian chen xin qi, bai wan zhang men kai. Di manakah pintu penghalang? Menghalangi pemikiran kita sendiri. Juga telah menghalangi hubungan yang baik di antara manusia. Kemungkinan kamu marah selama 5 menit, tetapi kamu harus menghabiskan berapa banyak waktu untuk menghilangkan dampak tidak baik yang dihasilkan oleh amarah tidak baik. Junzi Jiu Si, 9 pemikiran orang bermoral. Di antaranya ada Fen Si Nan. Kemarahan harus berpikir, apakah ada masalah bencana? Mengingatkan kita tidak boleh marah. Berhati-hati.
karena setelah marah sangat sulit untuk kembali normal. Seperti bunyi peribahasa, Li ren ge ti hen yi he, de yu shang ren hen nan xiao. Luka yang disebabkan pisau akan mudah untuk sembuh. Luka yang disebabkan oleh perkataan jahat sangat sulit dilupakan. Hidup manusia begitu pendek. Mengapa tidak mau berhubungan dengan baik? Kita melihat akhir yang seperti ini. Secara perlahan, kita harus menemukan cara untuk mengobati amarah kita. Dan keahlian pengobatan ini harus dilatih sampai ke tahap apa? Harus dapat menahan. Mari kita lihat. Sabar, ren, adalah tulisan asosiatif. Di bagian atas ada sebilah pisau tau. Di bagian bawah sebuah hati, sin. Artinya adalah orang lain mengambil sebilah pisau dan menusuk dadamu, kamu masih tidak bergerak. Tidak peduli bagaimana orang lain marah, kamu tidak ada membalas. Kita dapat menahan diri sampai seperti ini. Pasti dapat membuat orang yang di samping kita merasa sangat kagum. Sehingga bersabar adalah sebuah pengetahuan besar. Kamu setiap saat selalu menguji keahlian dari bersabar. Misalnya, sekarang ini dalam mendengar pelajaran juga sedang menguji kesabaran. Apakah benar? Bersabar untuk tidak mengantuk. Pernah ada seorang wanita yang berkata kepada guru saya, "Guru saya, kebudayaan tradisional lumayan bagus, tetapi sebenarnya harus bersabar sampai kapan?" Dia terhadap kata sabar ren ini sangat tidak berdaya. Guru saya berkata, "Bila pemikiran kamu seperti ini, saya jamin pasti kamu akan menahan diri sampai gunung berapi meledak." Misalkan kita telah mempelajari pelajaran-pelajaran ini, mengetahui suami istri harus saling memahami. Setelah pulang, tiba-tiba berubah menjadi sangat rajin, mulai menyapu, membereskan rumah. Akhirnya melakukan selama seminggu. Suami tidak ada merespon. Tiba-tiba api amarah membakar, membanting sapu di lantai, dan berkata, "Saya telah melakukan begitu banyak hal. Apakah kamu tidak melihatnya?" Bila amarah ini tidak dapat dipertahankan, terjadi ledakan. Bagaimana? Hasilnya menjadi nihil. Suami akan segera melihat dia dengan pandangan dingin, masih mengatakan mempelajari dicekui apa. Jadi bersabar harus dapat menahan dengan jelas. Menahan diri sampai dapat berpikir demi kepentingan orang banyak. Pada umumnya, suami dan istri datang dari keluarga yang berbeda. Perbedaan kebiasaan hidup sangatlah besar, yang disebut Bingtung Sanchi Fei Yi Ri Zhi Han. Terbentuknya sebuah kondisi, diperlukan pengakumulasian dari waktu yang lama.
berkeinginan untuk mengubah tentunya bukanlah dapat satu langkah saja sudah dapat berhasil. Saat ini kamu harus memenangkan hati. Orang lain benar atau tidak adalah urusan orang lain. Hanya menanyakan apakah kita sendiri telah melakukan tugas kita yang seharusnya dilakukan, maka seharusnya melakukan sampai pikiran kita tenang. Saat kita mengerti, maka dapat mentoleransi. Jadi, sekarang ini kamu pulang dan menyuruh anak untuk berubah menjadi tekun. Kamu tidak boleh menjadi sangat marah karena dia tidak segera menjadi rajin. Ini bukanlah anak telah salah. Sikap kita sendiri yang tidak benar. Tentunya pembentukan kebiasaan ada sebuah proses bertahap. Kita tetap harus mengikuti prinsip alami. Berpikir untuk kepentingan orang banyak. Dan saat kamu setiap saat dapat bersabar, juga dapat menyadarkan rasa malu orang tersebut. Saat guru saya belajar di Beijing, ada seorang wanita yang berusia 50 tahun. Selesai belajar Chu Zeti, hari itu juga dia menelepon adiknya. Karena sebuah pertengkaran, mereka sudah tidak pernah berbicara selama 2 tahun. Setelah dia selesai mendengar pelajaran, merasa dirinya bersalah, segera menelepon kepada adiknya. Dia berkata, "Adik, maaf." Dia baru saja mengatakan maaf. Adiknya segera menangis terisak-isak. Sebenarnya keduanya menahan perasaan itu. Guru saya berkata, untunglah hanya 2 tahun. Bila berkelanjutan terus, dijamin kedua orang akan terkena kanker risiko tinggi. Aliran darah tidak lagi lancar. Untuk apa harus mencari kesusahan sendiri? Jadi kamu lihatlah, sebuah permintaan maaf, seluruh keretakan akan terselesaikan. Setelah keretakan terselesaikan, bukan hanya batu di dalam hati adik kakak akan terjatuh. Batu siapa lagi yang juga akan terjatuh? Ibu dan ayah. Jadi kehidupan manusia sungguh dapat berjalan dengan sempurna dan bahagia, asalkan kita melepaskan kebiasaan dan dedikasi yang tidak baik. Sekarang kita telah mengerti amarah. Harus dilakukan pengontrolan diri. Teman-teman sekalian, bagaimana kamu menyelesaikan saat kamu sedang marah? 慈悲, 怜悯, kebaikan dan kasih sayang sangat baik. Melapangkan pikiran, maka dengan sendirinya tidak ada halangan. Cara ini sangat cerdas. Kemungkinan guru saya masih harus belajar 3 atau 5 tahun. Guru saya membahas masalah ini dengan banyak teman. Mereka mengatakan menelepon kepada teman untuk melepaskan sedikit beban. Guru saya mengatakan dengan seperti ini kamu akan merasa sangat nyaman. Tetapi orang tersebut tidaklah demikian. Setelah orang tersebut mendengar akan mengatakan hidup manusia begitu singkat. Mengapa begitu banyak konflik? Jadi, kita tidak boleh sembarangan membuang sampah. Teman kamu selalu menjadi tong sampah, maka akan berakibat apa? Nantinya sampah meluap keluar. Kamu lihatlah, banyak sekali orang yang melakukan psikoterapi pada orang lain. Pada akhirnya,
dia juga akan bagaimana? Memerlukan pengobatan. Jadi kita harus membicarakan tingkatan alam yang lebih tinggi. Harus menjadi tempat pembakaran. Setelah sampah datang, segera meledakkannya dan membakarnya. Ini harus meminta bantuan pada perilaku moralitas kita. Sama seperti yang baru saja dikatakan temannya ini, menggunakan kebaikan dan kasih sayang. Penyelesaian Nuh, amarah, sangat penting. Saat amarah tidak hilang, akan menghalangi seluruh sikap jasmani dan rohani kamu. Mari kita lihat tulisan asosiatif amarah Nuh ini. Di bagian atas sebuah kata budak Nuh, di bagian bawah sebuah kata hati sin, dikatakan dengan jelas bahwa saat seseorang sedang marah, maka akan menjadi budak, diatur oleh kebiasaan buruk. Ingin dia ke timur, maka dia tidak berani ke barat. Banyak sekali orang setelah marah sangat menyesal. Kenapa barusan saya seperti ini? Tetapi juga tidak ada cara untuk mengembalikannya. Ada seorang anak yang emosionalnya sangat tidak baik. Ayahnya demi mengajari anak, maka berkata, bila kamu marah sekali, maka kamu memakukan sebuah paku di tiang belakang rumah kita itu. Bila anak itu marah, maka mengambil sebuah paku dan memakukannya. Pada mulanya, dalam sehari memaku 5 atau 6 buah. Memaku selama beberapa hari, paku begitu rapat. Anak itu merasa sangat terkejut. Tiba-tiba dia memiliki persepsi berkata, ternyata emosional saya begitu buruknya. Sebenarnya banyak sekali orang yang emosionalnya sangat tidak baik. Kadang-kadang bisa berkata, emosional saya sudah lumayan. Bila masih sama dengan beberapa tahun lalu, sesungguhnya tidak tahu betapa tidak baik emosionalnya sendiri. Kemudian anak ini mulai melakukan pengontrolan diri. Setelah beberapa saat kemudian tidak marah-marah lagi. Ayahnya berkata padanya, asalkan di hari kamu tidak marah, maka kamu mencabut 1 paku keluar. Anaknya mencabutnya penuh dengan rasa keberhasilan. Akhirnya setelah selesai dicabut, sangatlah senang. Maka berlari untuk melapor kepada ayahnya. Saya sudah mencabut semuanya. Ayahnya dengan tenang membawanya ke depan tiang kayu itu, berkata, walaupun pakumu telah tercabut semua, tetapi telah meninggalkan berapa banyak lubang. Apakah dapat kembali ke bentuk semula? Tidak dapat. Yang disebut li ren ke ti hen yi he, de yu shang ren hen nan xiao. Luka yang disebabkan pisau akan mudah untuk sembuh. Luka yang disebabkan oleh perkataan jahat sangat sulit dilupakan. Tiba waktunya bagaimanapun kamu mengatakan maaf, juga belum tentu dapat kembali ke hubungan yang dulu. Jadi setelah kita mengerti, maka harus semakin berhati-hati. Lain kali saat akan marah,
harus segera terpikir, 言语人愤自泯, saling menjaga tutur kata, kemarahan dengan sendirinya terhapus. Perkataan ini harus seperti sebuah cahaya yang memancar ke dalam pikiranmu. Apakah dapat melakukannya? Pagi dan malam membaca弟子规sekali. Pasti akan ada hasil seperti ini. Guru saya memiliki seorang teman di Beijing. Dia sungguh telah membaca pagi dan malam. Dia mengatakan yang paling sulit diubahnya adalah 人有短，切莫揭. Orang ada kekurangan, jangan dipaparkan. Membahas benar atau tidaknya orang lain sudah menjadi kebiasaan. Walaupun sekarang telah selesai belajar, tetapi tidak dapat berubah dalam waktu singkat. Tetapi setiap kali saat dia ingin mengatakan lagi, kalimat ini segera terlintas. Dia segera menutup mulut, sangat berkasihan. Manusia bertekad harus menjadi tuan bagi hidupnya sendiri. Jangan membiarkan kebiasaan buruk mendominasi nasib kita. Kamu meningkatkan tekad yang seperti ini untuk mengobatinya, maka dapat berubah dari amarah nu menjadi maaf shu. Miripkah kedua tulisan ini? Mirip. Sudut dan tepinya kamu potong, maka akan berubah menjadi maaf shu. Di atas maaf shu ada sebuah bila ru. Di bawahnya sebuah hati sin, tulisan asosiatif, menunjukkan dengan menempatkan diri kita dalam pemikiran orang lain dan melihat permasalahan dari sudut pandang orang lain. Amarah kamu akan reda setengahnya. Guru saya di dalam proses mengajar menemukan ada sebagian anak-anak yang perilakunya sungguh melenceng. Kadang-kadang guru saya akan merasa mengapa telah begitu dewasa masih melakukan perilaku seperti ini. Tetapi kita tidak boleh berputar di akhir, harus melakukan penjelajahan dari sebabnya. Anak-anak ini setelah memahami kondisi keluarganya, mengapa begitu kasihannya? Tidak ada orang yang menjaga, barulah menyebabkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Dipikir dari sudut pandang ini, saat itu juga kamu dapat berubah dari amarah nu menjadi maaf shu. Dari api amarah menjadi kebaikan. Guru saya pernah bertemu dengan seorang anak yang mencuri uang. Tidak sedikit yang dicurinya, 100.000. Tetapi sesungguhnya dia hanya ingin mengambil 1 lembar 1000-an saja. Hari itu seorang rekan kerja kami menerima sejumlah uang sekolah. Kemungkinan kabar ini terdengar oleh anak ini. Sebenarnya dia hanya berpikir untuk menarik selembar, tetapi dalam kepanikan telah mengambil banyak. Rekan kerja itu juga sangat waspada, merasa dia dalam sekolah, segera berlari kembali, hasilnya tertangkap. Berharap memberikan sebuah pelajaran pada anak ini, sehingga mengatur agar polisi datang untuk melakukan pencatatan padanya agar dia mengingat dengan mendalam. Setelah pencatatan selesai, anak ini duduk di tangga. Kebetulan guru saya tidak ada kelas. Berlalu dari tempat itu dan terlihat bayangannya. Walaupun wajahnya tidak terlihat,
tetapi dapat merasa dia sangat kesepian. Maka guru Chai berjalan ke sisinya, menemani dia untuk duduk. Saat ini lebih baik tidak bersuara. Kita harus membiarkan dia menenangkan hatinya. Setelah kira-kira 1 menit, anak ini sudah berbicara. Dia berkata, "Guru, saya sangat ingin mati." Kehidupan manusia bagaikan sandiwara. Kita yang sebagai guru juga harus sangat pintar dalam memainkan peran. Kamu jangan mendengar dia mengatakan sangat ingin mati, maka kamu berkata, "Tidak boleh mati." Tidak boleh seperti ini, harus dapat bertahan. Maka guru Chai bertanya padanya, "Mengapa kamu sangat ingin mati?" Biarkan anak menemukan alasannya. Dia berkata, "Guru, karena tidak ada orang yang menyukai saya. Setiap orang membenci saya. Suasana hatinya sangat tidak baik. Maka kita harus dengan tepat waktu menghiburnya." Maka guru Chai berkata, "Guru yang mana? Apakah guru Fu Yu akan membencimu?" Setelah dia mendengar, suasana hatinya menjadi lebih baik sedikit. Guru Chai berkata, "Apakah guru Chai sangat membencimu?" Maka dia menggeleng-gelengkan kepala. Suasana hatinya sudah lebih stabil. Boleh berbincang baik-baik dengannya. Guru Chai berkata, "Orang lain tidak menyukaimu. Apa sebabnya?" "Karena saya memukul orang, juga memarahi orang." "Maka kamu jangan memukul orang, jangan memarahi orang. Maka bukankah orang lain akan menyukaimu?" Kemudian anak ini mengatakan sebuah perkataan yang memberikan kesan yang mendalam bagi guru Chai. Dia berkata, "Guru, saya sangat ingin berubah, tetapi saya tidak dapat mengubahnya." Ini adalah seorang anak kelas 6. Dia sudah merasa hidupnya tidak terkontrol lagi, sehingga tidak boleh menumbuhkan kebiasaan buruk anak. Saat kehidupan anak telah didominasi oleh kebiasaan buruk, maka hidup manusia sungguh tidak dapat dipikirkan lagi. Maka guru Chai mengambil sebuah buku. Sebelah kiri ditulis Shan, kebaikan. Sebelah kanan ditulis kejahatan. Berkata padanya, "Hal-hal baik apa saja yang kamu lakukan setiap hari, tulis di sebelah kiri. Hal-hal yang tidak baik, tulis di sebelah kanan." Harus meminta kepada diri sendiri agar keesokan hari dapat lebih baik dari hari ini. Sejujurnya, perilaku anak yang selama puluhan tahun ini, kamu ingin membenarkannya. Bila dengan menghabiskan 3 tahun dapat melakukannya, maka kamu adalah guru ternama. Sehingga kita harus ada kesabaran. Saat kamu setiap saat dapat memaafkan, percayalah bahwa seluruh hidup kamu juga akan berubah. Selanjutnya, kita melihat kalimat berikutnya. Mari kita bersama-sama membacanya sekali. 或饮食，或坐走，长者先，幼者后。长呼人，即待叫；人不在，即即到。或饮食，或坐走，长者先，幼者后。Dalam hal makan dan minum, baik duduk atau jalan,
Senior didahulukan, junior belakangan. Saat anak mengetahui harus menghormati senior, rasa hormatnya ini akan dipraktekkan dalam setiap bagian hidupnya. Perkataan ini hanya menunjuk beberapa perilaku. Yang pertama, makan. Saat anak mengambilkan sayur untuk senior dulu, perilaku moralitasnya telah ditingkatkan pada pengambilan sayur ini. Guru Chai ada seorang murid yang baru berusia 7 tahun. Dia telah membaca kitab selama seminggu. Dulunya, kakek dan nenek yang mengambilkan sayur untuknya. Setelah belajar seminggu dan pulang ke rumah, dia berinisiatif mengambilkan sayur untuk kakek dan neneknya. Setelah kakek dan neneknya melihat, merasa sangat senang, sehingga segera setuju dengan kebudayaan tradisional. Orang sekarang ini sangatlah realistis, sehingga asalkan kita dapat mengajari anak dengan baik, maka anak akan dapat menuntun orang tua. Tetapi ingin pendidikan keluarga benar-benar ada perkembangan yang sangat baik, tetap harus mulai melakukan peningkatan dari orang tua. 教儿教女，先教己. Sebelum mengajar putra dan putri, maka ajari diri sendiri dulu. Ini sangat penting, karena yang senior melakukan, barulah yang junior dapat mengikuti. Misalkan pada Di Zigui dikatakan, 治官府有定位，勿乱顿，治污秽. Topi dan baju harus diletakkan pada tempat yang ditentukan, agar tidak susah mencari, tidak kotor. Ternyata setelah ayah pulang ke rumah, kaos kaki dilemparkan dan berbaring membaca koran. Anak akan berpikir dalam hati, mengapa seperti ini? Menyuruh saya melakukan, ayah saya tidak melakukan. Apakah dia merasa rela? Tidak rela. Bila kamu adalah seorang ibu, bagaimana? Segera berjalan menghampirinya dan berkata, apakah kamu tidak tahu putramu sedang belajar Di Zigui? Segera ambil. Maka suami pasti akan berkata, jangan belajar itu lagi. Ada seorang ibu yang berkata pada putranya, ayah seharian bekerja sangatlah lelah. Kamu segera membantu ayah. Angkatlah kaos kakinya, kamu lihatlah betapa lelah ayahmu. Seperti ini, anak akan sangat mudah menerima. Yang kedua, baik itu duduk, baik itu jalan, generasi muda seharusnya yang duduk terakhir dan jalan terakhir. Guru Chai di Haikou dan Shenzhen, setelah anak-anak selesai belajar dan saat naik lift, akan meminta agar guru jalan duluan. Tetapi guru-guru akan berkata kepada mereka, dalam naik lift lebih baik kalian jalan duluan. Mengapa? Anak-anak masih kecil, kadang-kadang tidak dapat mengontrol pintu itu dengan baik, akan menyebabkan bahaya. Ada seorang anak yang mengikuti guru-guru kami untuk memberikan pelajaran di Shenzhen. Anak ini sungguh tidak mudah, telah membaca buku selama bertahun-tahun. Dia berwajah bulat, telinga sangat besar. Setelah melihatnya akan merasa dia adalah orang sangat memiliki rezeki. Rezeki apa yang terbesar? Dapat mendengar pengajaran kebijakan. Itu adalah kebahagiaan terbesar dalam hidup manusia. Pemberian pelajaran kali itu
ada orang yang menghadiahkan sekotak biskuit kepada kami. Di dalamnya ada 10 buah. Keseluruhan orang adalah 9 orang. Setiap orang diberi 1 buah. Setelah beberapa saat, anak ini berlari keluar dari kamarnya berkata, "Biskuit ini sangat enak. Apakah masih ada?" Akhirnya termakan 9 buah, masih tertinggal 1 buah. Anak ini berjalan ke sana dan mengambil 1 biskuit ini. Kemudian berjalan ke hadapan guru cai, berkata, "Seharusnya yang 1 ini diberikan kepada guru cai." Jadi kamu lihat, apakah anak yang belajar kesopanan akan bodoh? Pasti tidak akan bodoh. Anak yang belajar kesopanan mengerti untuk setiap saat menghormati orang lain, memikirkan kepentingan orang lain, waspada dan intelektual. Sekarang ini manusia ada kesalahpahaman terhadap kelincahan. Apa yang disebut kelincahan? 3 detik saja tidak dapat berhenti, berlari di sana disebut kelincahan. Kadang-kadang kita berbaris di bandara. Banyak sekali anak yang tidak dapat berdiri tenang, berlari ke sana kemari. Penumpang yang di belakang mengatakan, "Anak ini sungguh lincah." Ini mana disebut lincah? Itu disebut sembarangan, tidak ada ajaran keluarga. Lincah yang sebenarnya adalah berpikiran aktif, setiap saat memikirkan kepentingan orang lain. 或饮食，或坐走，长者先，幼者后. Dalam hal makan dan minum, baik duduk atau jalan, senior didahulukan, junior belakangan. Kebiasaan ini mempengaruhi rasa hormat anak, juga sangat kemungkinan berdampak pada pengembangan karir anak nantinya. Percayakah kamu? Pernah ada seorang pimpinan perusahaan yang mengundang seorang pelanggan dari Guangdong untuk makan, membawa beberapa orang karyawan perusahaan untuk menemani. Beberapa dari karyawan-karyawan ini adalah orang Hunan. Orang Hunan menyukai makanan pedas. Orang Guangdong lebih tidak memakan makanan pedas. Mengundang pelanggan Guangdong makan. Sayur apa yang dipesan? Sayur Guangdong. Setelah makanan dipesan, maka mulai makan. Beberapa karyawan berkata di sana, "Mengapa yang ini begitu tidak enak? Mengapa yang itu tidak begitu enak? Untuk apa mereka dibawa kemari melayani tamu?" Hasilnya, untuk apa mereka datang? Mengacaukan suasana. Dengan tidak mudahnya datang sebuah lauk pedas, pimpinan mengarahkannya ke depan pelanggan. Pelanggan mengambil 1 kali. Beberapa karyawan itu segera mengarahkan ke hadapan mereka dan mulai memakannya. Pimpinan memutarnya kembali. Mereka memutarnya kembali lagi. Apakah karyawan yang seperti ini berani kamu gunakan kembali? Tidak dapat melakukan hal dengan baik. Sebaliknya malah menyebabkan kekacauan. Dan saat seorang anak setiap saat sangat ada etika. Kapan maju dan mundur? Menyerahkan hal untuk dilaksanakannya, kamu akan sangat tenang. Sehingga pimpinan membawa bawahan untuk makan malam, selalu membawa yang mengambilkan sayur-sayur dengan sangat baik, menuangkan air dengan sangat baik. Benarkah?
Sehingga sejak kecil harus dengan seperti ini melatih anak. Dengan ada sikap ini akan membentangkan jalan yang sangat baik untuk masa depan anak. Hari ini sampai di sini dulu diceritakan. Terima kasih. Salam Dijekui.